Kami membangun siklus di mana kami ingin menyelesaikan dua problem utama, yaitu problem sampah plastik, di mana kita menciptakan inovasi retail menggunakan teknologi bagaimana caranya konsumen bisa berbelanja bukan hanya mengurangi sampah plastik tapi tanpa menggunakan plastik sama sekali. Ya Ibu, hari ini mau isi ulang apa Ibu? Aku isi ulang minyak. Kami juga berfokus untuk bagaimana caranya memberikan alternatif belanja produk-produk yang lebih hemat. Kalkulasi kami bisa membantu masyarakat Indonesia menghemat di belanja bulanannya. Oh iya Bu, berapa? Yang biasa 5 liter. Oh iya. Karena ada isi ulangnya kan ya, jadinya enak. Ya kalau beli di sini otomatis sampah kemasannya berkurang ya Bu. Ini biar steril ya Bu ya. Maaf Bu, ini ntar dulu Bu dikasih. Nah ini gunanya biar tahu kadaluarsa minyak ini. Nah. Dari awal, kalau beli ini dari awal ada. Kalau bagi saya keuntungannya banyak ya Bu ya. Ada yang biasanya kita beli voucher, sekarang kan dapat dari masnya. Terus keuntungan dari ini juga ya ada juga. Ada gratisannya. Ya kalau dibilang banyak juga ya, dari kemasan sabun mandi kan yang biasanya kita buang. Ini kan kita bisa isi ulang, jadinya nggak membuang sampah yang udah biasa. Terus dari kemasan pewangi segala juga kan begitu. Ya hematnya itulah. Saya rasa itu bagus. Namanya kita di Jakarta banyak sampah yang menumpuk. Kita berusaha ngasih tahu ke warga buat mengurangi sampah. Karena adanya siklus ini isi ulang, harga lebih hemat, kurangi sampah juga. Kayaknya masuk di lingkungan sini. Setiap stasiun isi ulang yang kita sediakan di masing-masing toko itu kita sediakan pula berbagai jenis botol yang berfungsi untuk menekel dua masalah sih sebenarnya. Nah, dua masalah itu kita coba ngasih solusi buat dua masalah. Dua masalah itu apa? Masalah pertama adalah masalah plastik. Jadi salah satu target kita itu adalah pengguna SASE. Jadi sebenarnya para pengguna SASE itu apa sih sebenarnya? Salah satu kesulitannya itu mereka belum familiar dengan metode isi ulang. Jadi mereka biasanya datang ke warung itu nggak bawa wadah. Jadi kita sediakan. Biasanya ibu-ibu itu kenapa lebih milih botol daripada lebih milih saset daripada beli botol, lebih milih saset di warung daripada beli botol di warung ataupun di minimart, itu karena mereka takut penggunaan setiap anggota keluarganya itu buat terhadap sampo tersebut itu jadi lebih boros. Salah satu contohnya ini adalah pelembut baju. Kita juga tunjukkan dari masing-masing pelembut baju ini,
Itu ukurannya per berapa saset sebenarnya sih isinya. Kalau misalnya ibu-ibu nanti ibu-ibu atau kepala keluarga nanti takut buat pemakaian barangnya itu boros, jadi kita sediakan juga tutupnya. Nah, jadi satu tutup ini sama saja, satu tutup ini sama dengan satu saset. Ini ada price list dari barang-barang yang dijual di stasiun isi ulang kita. Itu kita juga sediakan harganya dari berbagai ukuran agar mudah dilihat pelanggan. Ada yang dari 250 mili sampai 1000 mili. Jadi siklus sendiri memilih tempat seperti ini, siklus sendiri itu bisa berdampak kepada teman-teman yang berada di lingkungan ini. Dan kita lihat banyak sampah-sampah di sini adalah terdiri dari sampah-sampah plastik, terutama sampah saset. Sebelah kanan saya, di sini terlihat ada sampah-sampah bekas saset dari deterjen bubuk, dari sampah plastik itu sendiri, terus pencuci piring, bahkan snack-snack ringan kemasan juga salah satu sumber sampah di lingkungan di Kapuk ini. All my friends there were from quite humble backgrounds, so they were using sachets, like these single-use sachets. And to me, it just seemed like such an unfair system where on the one hand they pay more per unit, and on the other hand it causes all this plastic pollution that is causing them a lot of problems. And so I felt something needs to be done about it. And at the same time, there were terrible floodings in India and South India. Hundreds of people drowned, the electricity didn't work. It was really terrible. 1.8 million people were displaced. And plastic waste made it worse. And so I knew I wanted to do more about plastic waste. And later I did my master's in the US, and I did my thesis on ocean plastics in the Philippines. And I saw these water refill stations where you put coin in, you get water out, then you refill your bottle. And I thought, why can't we do this for other products like detergent, shampoo, etc. And I felt that Indonesia was the right place to do this because it's the second biggest ocean plastic polluter. It has a huge economy and a really vibrant startup scene. And I felt that this is the place to do it. And so I moved here. I just had very little money, and I was just like, okay, I just want to get this started, see if it works. And so I went to all the kampungs with an intern, and we just started interviewing people. You know, why do you use sachets? Like, would you be willing to use would you be willing to use refill? It was really good because what we saw is a lot of people, they're willing to switch, right? And I also went to Bantar Gebang. I've been told again and again, no, Indonesians don't care about the environment, and low income doesn't care about the environment, and they will never switch to refill. But we have proven that's not the case. The response has been so overwhelming. So many people are willing to switch to refills, and this is from people in kampung to people living in apartments. And I really think that this is possible, and that change is coming, and that there's a way to create a system where you pay less, and at the same time you don't have all this plastic waste, and that's really
what we want to do and create this refill revolution in Indonesia. Halo, selamat siang Mbak Yuli. Gimana hari ini? Lancar nggak? Alhamdulillah lumayan lancar. Jadi bedanya dengan di stasiun isi ulang sebelumnya, mungkin kita bisa lihat perbandingannya itu agak kontras. Di stasiun ulang sebelumnya ditempatkan di toko Ibu Umi yang bentuknya itu seperti warung, karena dan yang kita targetkan adalah masyarakat yang tinggal berada di pemukiman. Sedangkan yang di minimart, yang di sini kita tempatkan di minimart, di minimart sendiri kita menargetkan untuk masyarakat yang beraktivitas di tengah-tengah kota, ataupun yang tinggal di tengah-tengah kota. Mungkin kita lihat sendiri sebenarnya dari barang jualnya pun, dari harganya pun sama. Sebenarnya kita nggak bedain sama sekali, kita tetap sama. Dan jenis-jenis barangnya pun sama. Ada minyak goreng juga, minyak sayur juga, ada pelembut juga, ada deterjen cair pula, ada sabun, shampoo, hingga ke pembersih piring, hingga ke pembersih lantai. Dan nggak ada bedanya juga, kita juga menyediakan botol-botol kosong yang biasanya kita sediakan buat pelanggan-pelanggan kita yang memang belanja pertama kali dan tidak membawa wadah. Di sini ada Mbak Yuli. Perbedaannya dengan di toko Bumi sendiri, di Mbak Yuli ini bertugas sebagai sales di sini. Mbak Yuli yang akan mengedukasikan tentang tujuannya siklus itu apa, dan siklus itu sebenarnya manfaatnya gimana sih kalau misalnya belanja di siklus dibanding dengan belanja dengan menggunakan kemasan seperti itu. Yang 2 liter. Nama saya Yuli. Saya mau sebulan lebih sih udah gabung di sini. Saya mencari orang baru untuk pengenalan dari siklusnya juga. Untuk produk-produk juga yang kayak di sini kan isi ulang gitu. Jadi dia lebih murah juga harganya timbang yang lebih kemasannya. Ada juga sih yang belum tahu juga, banyaknya sih yang belum tahu. Dia orang itu harus langsung diliatin ininya, produknya itu kayak gimana, asli apa enggak, kan banyak yang nggak percaya juga. Jadi lebih baik sih kalau untuk produk dilihat sendiri langsung ke sini, lebih baik sih tujuannya, karena kan tujuan kita juga pengurangan sampah plastik, buat kedepannya lebih bagus lagi sampah plastik itu dikurangin, karena sampah plastik kan susah juga kan untuk penguraiannya. Ide awalnya memang dari Yane, dan Yane melakukan pilot di Bandung pada saat itu, dan pilotnya sangat sukses di mana dia menaruh refill stations itu di warung. Kemudian Yane men-sharing bagaimana pengalaman dia membangun pilot itu di berbagai macam sosial media, dan saya menemukan informasi tersebut. Dan lucunya saya waktu itu bukan ingin bekerja di siklus, tapi memberikan saran ke Yane bagaimana sih sebenarnya siklus ini bisa berkembang lebih baik. Pada saat itu saya bilang bahwa sebenarnya siklus ini sudah bisa diterima oleh masyarakat, karena budayanya bapak ibu saya dulu belanja menggunakan kayak beras, terigu maupun minyak itu sudah dalam isi ulang kan, beli ke pasar langsung belanja secara isi ulang. Dan saya bilang bahwa potensinya sangat besar di Indonesia, karena pertama budayanya sudah ada, dan yang kedua masyarakat bisa terbantu karena harga yang ditawarkan bisa lebih murah. Pada saat itulah kami bergabung bersama dan akhirnya membesarkan siklus lebih besar lagi seperti itu. Sebenarnya pemilihan kota Jakarta itu, khususnya daerah kami saat ini Tebet, awalnya ada karena Tebet itu merupakan satu daerah dengan salah satu densitas yang tertinggi di Jakarta. Yang kedua, Tebet merupakan tempat di mana banyak sekali lapisan masyarakat, mulai dari golongan masyarakat dengan penghasilan tinggi maupun penghasilan rendah.
Oleh karena itu Tebet menjadi salah satu fokus uji coba yang sangat baik, di mana kita bisa mengetes ke beberapa macam segmen dan juga mengetes ke beberapa macam cara. Selain daripada itu, Tebet merupakan tempat di mana langganan banjir. Seperti kita tahu kalau misalnya di Bukit Duri itu setiap tahun pasti akan ada banjir, dan juga ada sungai yang memang melintasi Tebet secara langsung. Pada saat itu juga aku juga melihat secara langsung bahwa sungai tersebut memang banyak sekali sampah sachet maupun sampah produk-produk konsumen lainnya. Oleh karena itu kita memutuskan bahwa tempat ini sangat tepat untuk memang mengetes uji coba bisnis kami. Yang kedua, memang memberikan dampak secara langsung ke masyarakat bahwa masyarakat Tebet ini akhirnya bisa mengurangi sampah plastik melalui siklus refill. Jadi ada yang langganan saya isinya 1 hari sekali dan 2 hari sekali sudah harus didatangi. Hari ini mau isi ulang apa, Ibu? Aku isi ulang minyak sama sunlight. Tapi sabun mandinya aku masih diambil dulu di dalam. Boleh, ya? Boleh. Oke deh. Sebenarnya memang kita waktu itu memilih lokasi di mana kita bisa menghasilkan dampak yang lebih besar dan juga masyarakatnya sesuai dengan apa yang kami bayangkan. Dan pada saat itu juga kami secara langsung, secara paralel bertemu para stakeholder, baik itu Pak RT-nya, kelurahan maupun yang lainnya, dan mereka semua menyambut kami dengan baik karena mereka tahu bahwa daerah mereka langganan banjir dan bisa saja siklus ini menjadi solusi untuk mengurangi banjir di daerah mereka, dan juga sebenarnya siklus refill ini kan bisa mengurangi sampah plastik secara langsung, di mana kita benar-benar mengurangi sampah plastik dari sumbernya, yaitu pada saat kita berkonsumsi belanja produk-produk konsumen seperti itu. Biasanya yang 500, malamnya yang 1 liter. Iya. Ada. Buat sabun mandi ada. Sabun mandi ada. Yang begini ya, Kak? Iya. 1 liter itu, Kak? Tuh. Oh, itu 1 liter. Ya. Unik. Lucu ya. Iya, lucu. Baru nyoba sekali. Oh, baru nyoba ini? Dari mana ininya? Instagram. Ada teman? Oh iya. Dari Instagram. Terus udah gitu apa namanya? Biasanya sih emang aku kan belinya emang yang isi ulang gitu. Tapi di pasar kan. Oh, ada. Pasar mana? Pasar Bintaro. Ada. Terus udah gitu tahu si siklus ulang ini, kebetulan kemarin pas lagi ke pasar ada yang habis, jadi aku coba aja deh. Sabun buat cuci baju, sabun mandi, sabun cuci tangan, sama cuci piring. Iya, di pasar Bintaro, pasar modern Bintaro itu juga ada kios yang belinya
apa namanya, curah ya. Iya gitu. Ada macam-macam juga sih. Cuma kebetulan kemarin tuh lagi habis nih yang aku mau beli ini, terus lihat di Instagram ada yang bisa langsung ke rumah. Wah, lucu juga, aku coba, langsung aku install apps-nya. Udah setahunan deh coba milah-milah sampah, terus udah gitu ngurangin konsumsi sampah ya. Gitu di rumah di situ biasanya kalau misalnya kayak kotak susu apa gimana saya cuci lagi, terus saya keringin, kirim ke bank sampah gitu-gitu sih. Tahun setelah pindah di sini coba untuk ngurangin sampah. Dari kakak sendiri sih, pengen ngurangin sampah aja karena kakak juga kan rumahnya di Parung, jadi belum bisa pakai siklus. Di sana juga kakak udah mulai ngurangin sampah. Ya karena masih banyak yang nggak aware juga sih sama masalah sampah plastik ini. Bentuk kerjasama dari brand, mereka membantu kita dalam menyediakan produk, di mana produk-produk tersebut kami juga diberikan kode produksi dan lain sebagainya untuk kami taruh di dispenser kami. Kemudian dispenser kami ini kami langsung datangkan ke depan rumahnya ibu-ibu masing-masing untuk dilakukan refill secara isolan secara langsung. Mengapa kami bekerjasama dengan brand-brand tersebut? Karena kami memang ingin menjaga autentisitas, kualitas produk, dan itu menjadi kunci utama kami dalam memang memberikan layanan ini ke masyarakat, karena kami tidak ingin memberikan produk-produk yang kurang baik maupun produk-produk yang tidak sesuai dengan kayak keinginan masyarakat, karena masyarakat memang menginginkan produk-produk yang dari brand-brand langsung tersebut. Harapan utamanya kami adalah bagaimana masyarakat sekarang itu juga sudah bisa aware terhadap bahwa adanya alternatif solusi belanja lain selain alternatif belanja di minimarket, di supermarket dan lain sebagainya. Ada alternatif belanja lain, siklus di mana alternatif belanja tersebut pertama minim sampah plastik dan yang kedua memberikan produk-produk dengan harga yang lebih murah. Oleh karena itu kami berharap masyarakat pertama mungkin mencoba terlebih dahulu, yang kemudian kedua bisa menyebarkan produk-produk ini ke keluarganya maupun ke kerabatnya masing-masing, seperti itu.